Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberi pembahasan dari Bu Pena, tema 6, subtema yang pertama. Kemarin Ibu sudah kirimkan filenya, hari ini Ibu akan memberikan pembahasan. Anak-anak siapkan kembali alat tulisnya dan juga bukunya. Mari kita akan mulai belajar. Pada halaman 4, di sana ada soal tentang puisi. Puisinya anak siapkan juga buku pena ya di halaman 4 ya. Lihat puisinya dari halaman 4. Nah, nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Soal kedua, apa sebutan untuk pembuat puisi? Nah, disebut penyair. Nomor 3, ciri-ciri puisi yaitu ada baris, bait, kemudian ada irama dan juga rima. Nomor 4, pengertian bait dan baris. Bait dan baris dalam puisi ya. Jadi puisi itu tersusun dalam bentuk bait-bait dan dalam satu bait itu terdiri dari beberapa baris ya. Kemudian yang kelima, perbedaan irama dan rima. Kalau irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Nah, irama ini berhubungan dengan panjang dan pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Jadi ketika anak-anak membaca puisi itu ada iramanya seperti nada yaitu panjang pendeknya. Sedangkan rima itu adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Bisa dilihat pada akhir baris. Nomor 6. Dalam puisi Cita-Cita, apakah yang ingin dicapai oleh penyair yaitu menjadi penyiar berita? Nah, pada bait keberapa? Kamu mengetahui informasi tersebut pada bait kedua. Berikutnya di halaman 5 tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, yang soal nomor 1, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi, pertambahan berat badan. Sedangkan kalau perkembangan itu pematangan fungsi tubuh seperti perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Jadi kalau anak-anak tambah tinggi, tambah berat badannya itu disebut pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan itu kemampuan anak-anak berpikir, kemampuan anak-anak berbicara itu disebut perkembangan. Nah, yang 1B diceritakan Fitri memelihara kelinci. Setiap hari dia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar. Gerakannya juga semakin lincah. Apakah kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena tubuhnya semakin besar dan juga dia semakin aktif bergerak. Berikutnya di nomor 2, perhatikan tabel dan tuliskan urutan siklus hidup hewan. Yang pertama ayam, siklus hidupnya telur menjadi anak ayam, kemudian ayam dewasa. Kemudian sapi siklus hidupnya yaitu anak sapi, kemudian menjadi sapi dewasa. Kupu-kupu dari telur menjadi larva atau disebut juga ulat, menjadi kepompong atau disebut juga pupa, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Pada belalang, siklusnya adalah telur menjadi nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa. Berikutnya pada kura-kura. Kura-kura dimulai dari telur, anak kura-kura, kura-kura muda, dan kura-kura dewasa. Pada halaman 9, ada sebuah puisi berjudul Menjadi Koki. Nah, ada soal di bagian bawahnya. Nah, kemudian anak-anak isi. Nomor 1, apa judul puisi tersebut? Judulnya adalah Menjadi Koki. Nomor 2, berapa jumlah bait? Baitnya ada 2.
Nomor 3, jumlah baris pada setiap bait adalah 4 baris. Kemudian yang keempat, pola rimanya adalah pola rima pada bait pertama AA, BB karena memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris kedua. Sedangkan baris ketiga memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Nah, kemudian yang B, pola rima bait kedua adalah AA karena dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat memiliki rima yang sama. Halaman 12 untuk muatan IPS tentang menuliskan informasi sumber daya alam terbarukan. Soal yang pertama. Nah, tuliskan pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. Yang pertama, minyak bumi sebagai bahan baku pembuatan BBM, minyak tanah, lilin, dan plastik. Besi sebagai bahan baku pembuatan perabotan dan rangka bangunan. Pasir kuarsa digunakan sebagai bahan baku kaca, belerang digunakan untuk kosmetik dan obat-obatan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Kemudian tuliskan contohnya. Nah, adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Nah, kegiatan pemanfaatannya misalnya air digunakan untuk mencuci ya, untuk mandi, untuk masak, tanah digunakan untuk menanam tanaman, udara digunakan untuk bernafas, udara yang bergerak yaitu angin untuk menggerakkan baling-baling, untuk menerbangkan layangan. Nah, hewan dan tumbuhan bisa kita konsumsi. Nomor 3, tuliskan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah berikut. Yang pertama, dataran rendah. Nah, dataran rendah yang bisa dimanfaatkan yaitu minyak bumi, pasir kuarsa, pasir, tumbuhan, dan hewan. Pada dataran tinggi yaitu minyak bumi, belerang, hewan, dan tumbuhan. Danau yang bisa dimanfaatkan adalah ikan, air, dan tumbuhan. Kemudian sungai yang bisa dimanfaatkan yaitu ikan, air, bahan tambang, dan tumbuhan. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam antara lain nelayan, petani garam, petani mutiara, penjaga pantai, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Berikutnya di halaman 13 masih tentang puisi. Nah, ada sebuah puisi berjudul Cita-Cita yang Berbeda karya Frida. Yang pertama, jumlah bait dan baris pada puisi tersebut ada 3 bait. Yang kedua, tuliskan polanya. Polanya yaitu A ya pada bait pertama. Kemudian pada bait kedua itu juga A, pada bait ketiga A. Nomor 3, apa yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Yang disampaikan adalah setiap orang memiliki cita-cita masing-masing dan kita harus menghargai setiap cita-citanya. Pada halaman 15 ya, untuk muatan PPKN, soal nomor 1 dan nomor 2 itu jawabannya bisa anak-anak sesuaikan dengan anak-anak masing-masing ya. Kemudian jawaban nomor 3, bagaimana sikap yang baik agar kerukunan dapat tercipta di sekolah dengan tidak mengejek, saling menghargai perbedaan dan mau berteman dengan siapa saja. Yang keempat, dalam meraih cita-cita harus belajar dengan giat. Ini misalnya ada pelajaran yang tidak dimengerti seperti yang dialami Jonas. Dia belum mengerti pada materi pelajaran matematika. Apa yang harus dia lakukan? Nah, Jonas harus lebih giat dan berani bertanya kepada guru dan teman untuk mengajarkan materi yang belum dia pahami. Bisa juga dia bertanya kepada gurunya.
Yang kedua, sedangkan si Dedi ini pandai matematika. Bagaimana sebaiknya sikap Dedi? Nah, kalau Dedi pandai matematika, sebaiknya dia mengajari Jonas, bukan mengejek atau menghina Jonas yang belum paham dengan materi yang dipelajarinya. Pada halaman 18, pada halaman 18, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dalam kegiatan pada gambar di samping? Sumber daya alamnya adalah minyak bumi dan gas alam. Pemanfaatannya untuk bahan baku pembuatan BBM, bahan bakar minyak, minyak tanah, lilin, dan plastik. Kemudian, tulislah macam-macam sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai perhiasan, antara lain emas, perak, kuningan, platina, dan tembaga. Yang ketiga, sebutkan 3 benda di rumahmu yang merupakan hasil dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan nama sumber daya alam yang digunakan. Contohnya, kaca rias dari pasir kuarsa, plastik dari minyak bumi, perhiasan dari emas dan perak. Nah, pada halaman 19, anak-anak diminta untuk memperhatikan sebuah puisi, ya. Kemudian tuliskan isinya. Dari puisi ini berisi perjuangan tukang pengelap sepatu. Ia tidak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Berikutnya, pada halaman 21 anak-anak ya, ada sebuah lagu berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Nah, ciptaan A. Simanjuntak. Soal pertama, apa judul lagu tersebut? Judulnya adalah Bangun Pemudi Pemuda. Yang kedua, penciptanya adalah A. Simanjuntak. Yang ketiga, tempo apakah yang digunakan? Temponya adalah marziale atau gesit dan tegas. Nomor 4, nyanyikan bait lagu yang pertama, kemudian tandailah kata dalam lagu yang memiliki nada tinggi. Nah, kira-kira lagunya seperti ini. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, jadi yang nada tinggi yang menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Kemudian pada bait yang kedua, bertingkah laku halus hai putra negeri. Itu nadanya sama seperti yang tadi. Sedangkan soal nomor 5, kata dalam lagu yang memiliki nada rendah. Nada rendahnya ada di awal ya, awal baitnya. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Nah, pada bait kedua, sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan beri penjelasan untuk latihan soal subtema 1. Soal yang pertama, untuk muatan bahasa Indonesia, puisi tersebut terdiri dari C, 2 bait dan rimanya adalah A. Nomor 2, isi puisi tersebut adalah cita-cita seseorang menjadi pembaca berita, yaitu A. Nomor 3, orang yang mengarang puisi disebut penyair. Nomor 4, apa judul yang tepat untuk puisi tersebut? Puisinya tentang ku ingin menjadi sepertimu. Seperti apa itu? Menjadi seorang penjaga keamanan. Jadi judulnya bisa kita buat cita-citaku atau penjaga keamanan. Nomor 5, tuliskan isi puisi tersebut. Puisi tersebut bercerita tentang keinginan seseorang menjadi petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan tanpa ragu. Berikutnya untuk muatan IPA nomor 1. Rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dinamakan C. Siklus hidup. Nomor 2. Berikut yang menunjukkan siklus hidup hewan yang tepat, yaitu A. Ya, dimulai dari telur,
ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nomor 3, perhatikan hewan berikut: lebah, lalat, walang sangit, ngengat, dan kumbang tanduk. Hewan yang jenis siklus hidupnya sama dengan kupu-kupu adalah, jawabannya adalah lebah, lalat, ngengat, dan satu lagi adalah kumbang tanduk. Nah, mari anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, ini kumbang tanduk ya. Siklus hidupnya dimulai dari telur yang berubah menjadi larva, kemudian nanti menjadi pupa dan menjadi dewasa. Ini kumbang tanduk. Untuk lalat, telur menjadi larva, menjadi pupa, kemudian lalat dewasa. Nah, untuk ngengat sama ya. Untuk ngengat ini dimulai dari telur, larva, kemudian pupa, dan menjadi ngengat dewasa. Dan ini siklus hidup pada lebah dimulai dari telur, larva, pupa, dan lebah dewasa. Nah, siklus hidup hewan-hewan ini sama seperti siklus hidup dengan kupu-kupu. Kupu-kupu juga dimulai dari telur, larva, kemudian pupa atau kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sedangkan pada walang sangit, siklus hidupnya dimulai dari telur, kemudian nimpa, kemudian walang sangit dewasa. Nah, ini adalah gambar walang sangit bagi anak-anak yang belum tahu. Nah, berikutnya nomor 4. Perubahan bentuk pada tubuh hewan selama siklus hidup disebut metamorfosis. Perubahan tubuh ya, perubahan bentuk tubuh, perubahan bentuk pada tubuh hewan ya. Jadi misalnya dari bentuk larva berubah menjadi pupa. Nah, berikutnya, tuliskan keterangan pada siklus hidup hewan berikut pada nyamuk ini ya. Nomor 1 itu nyamuk. Nomor 1 itu adalah, ini lebih tepat, ini dimulai dari nomor 5 ya. Supaya urutannya jadi tepat ya anak-anak. Nomor 5 itu nyamuk dewasa, kemudian dia bertelur. Nomor 4 itu telur. Nomor 3 itu fase kepompong. Kemudian nomor 4 itu, nomor 3 itu sebenarnya masih jentik-jentik ya. Masih jentik-jentik nomor 3 ya anak-anak. Kemudian nomor 2 itu kepompong, tapi nyamuknya itu sudah mau keluar dari kepompong. Nah, kemudian nomor 1 itu nyamuk muda. Jadi, siklusnya itu dimulai dari nyamuk dewasa, telur, jentik, kemudian pupa, kemudian menjadi nyamuk muda. Jadi, termasuk mengalami siklusnya adalah metamorfosis sempurna. Nah, berikutnya untuk muatan SBDP nomor 1. Berikut susunan dari nada rendah ke tinggi adalah D. Re, mi, fa, sol, la, si. Nomor 2. Jika sebuah lagu memiliki tempo moderato, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo C, sedang. Nomor 3. Lagu Bangun Pemudi Pemuda dinyanyikan dengan tempo, jawabannya dengan tempo marziale atau gesit dan tegas. Nomor 4, tulislah kata dalam lagu tersebut yang memiliki nada rendah dan nada tinggi. Nada rendah yaitu pada kata-kata Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Nada tinggi yaitu pada Menjadi Tanggunganmu Terhadap Nusa. Nomor 5, tuliskan makna lagu tersebut. Maknanya, sebagai pemuda, kita harus semangat dalam membela negara. Kalau anak-anak sekarang membela negaranya bukan dengan bertempur di medan perang, tetapi dengan belajar sungguh-sungguh supaya menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, supaya bisa membela negara kita ya. Kemudian untuk muatan IPS nomor 1, sayur dan buah merupakan contoh sumber daya alam. Jawabannya B, yang dapat diperbarui.
Nomor 2, sumber daya alam tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai, jawabannya adalah B, bahan makanan. Nomor 3, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah contohnya minyak bumi, gas alam, dan logam. Nomor 4, tuliskan 2 sumber daya alam yang dapat ditemukan di laut beserta manfaatnya. Contohnya mutiara untuk perhiasan, ikan sebagai bahan makanan. Masih banyak lagi ya. Air laut bisa digunakan sebagai sumber pembuatan garam. Kemudian ada rumput laut ya untuk pembuatan agar-agar dan juga kosmetik dan lain sebagainya. Nomor 5, jelaskan manfaat sumber daya alam berikut. Yang pertama, tebu untuk bahan baku pembuatan gula, kina bahan baku obat malaria, karet untuk bahan baku ban dan karet gelang, temulawak untuk bahan baku obat-obatan seperti jamu ya, dan juga digunakan sebagai bumbu mungkin ya. Nah, kemudian untuk muatan PPKN. Nomor 1, berikut yang tidak termasuk dalam keragaman karakteristik, yaitu A, pekerjaan. Nomor 2, arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nomor 3, salah satu manfaat adanya keberagaman yaitu membuat kita saling menghargai satu sama lain dan menghargai perbedaan. Nomor 4, tuliskan 2 keberagaman yang terdapat di lingkungan masyarakat, contohnya agama, suku dan ras, budaya, dan sifat. Nomor 5, kita harus menghargai cita-cita mereka dan mendukung cita-citanya, ya. Walaupun cita-cita itu berbeda dengan cita-cita yang kita miliki. Baik, demikian anak-anak penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Siapkan dirimu untuk penilaian tema 6 subtema 1 yang akan dilaksanakan. Siapkan diri juga untuk kuis pada esok hari. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.